Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Munawaroh, mahasiswi dari State Nursina Batam dengan nomor induk 1207240090. Kali ini saya akan membuat video dengan tujuan untuk menganalisis perbandingan pendidikan di 3 negara, yaitu Finlandia, Malaysia, dan Indonesia. Menyimpulkan model pendidikan Islam untuk Indonesia dan menggabungkan kekuatan pendidikan Barat, nilai pendidikan Islam, dan kearifan lokal. Juga memberikan rekomendasi bagi sekolah, madrasah, dan pesantren di masa depan. Baik, langsung saja dengan latar belakangnya. Mengapa perbandingan pendidikan itu penting? Karena setiap negara memiliki sistem yang unik dan keberhasilannya dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. Adapun tantangan Indonesia saat ini yaitu kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, rendahnya budaya literasi, perubahan teknologi dan digitalisasi, tantangan degradasi moral dan karakter, juga kurangnya relevansi keterampilan abad 21 pada kelulusan. Di sisi lain, globalisasi, AI, dan modernisasi memaksa pendidikan Indonesia untuk berubah lebih cepat dan lebih adaptif. Oleh karena itu, perbandingan sistem pendidikan dunia menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi di referensi pengembangan pendidikan nasional. Baik, langsung saja untuk soal kedua, yaitu kita akan menganalisis perbandingan pendidikan di 3 negara ini dari tujuan, kurikulum, evaluasi, nilai moral dan agama, serta peran guru dan peserta didik. Baik, yang pertama kita akan membahas tujuannya. Di Finlandia menempatkan tujuan pendidikan pada kesejahteraan dan kemandirian siswa, sehingga proses belajar dibuat tanpa adanya tekanan. Di Malaysia lebih menekankan keseimbangan antara akademik dan adab. Sementara di Indonesia mencoba untuk menggabungkan keduanya dalam bentuk pelajar yang berkarakter Pancasila. Selanjutnya ada kurikulum, yaitu kurikulum di Finlandia sangat fleksibel dan memberi guru kebebasan penuh untuk menyesuaikan pembelajaran. Di Malaysia menggunakan kurikulum yang lebih terstruktur, jelas alurnya, dan memasukkan nilai agama. Di Indonesia berada di posisi tengah. Kurikulum nasional memiliki fleksibilitas tertentu, namun masih menghadapi variasi kualitas implementasi di berbagai daerah. Yang ketiga adalah evaluasi. Finlandia menghindari ujian besar dan lebih menekankan observasi guru sehingga belajar tidak hanya berorientasi pada nilai. Malaysia masih mempertahankan evaluasi berbasis ujian nasional untuk menjaga standar mutu. Indonesia sudah meninggalkan ujian nasional, tetapi budaya mengejar nilai masih terasa karena asesmen sekolah masih banyak dipengaruhi oleh penilaian tradisional. Lanjut ke nilai agama dan moral. Finlandia menetapkan nilai etika universal tanpa muatan agama. Sementara di Malaysia menjadikan Islam moderat sebagai bagian utama pembentukan karakter pelajar. Indonesia, pendidikan agama wajib diberikan, namun efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas guru dan budaya sekolah. Peran guru dan peserta didik. Guru di Finlandia berperan sebagai fasilitator yang memberi ruang kepada siswa sehingga siswa menjadi lebih mandiri. Di Malaysia, guru menjadi figur otoritas yang dihormati dan pembimbing adab sehingga siswa terbiasa disiplin dan beretika. Indonesia mengarah pada penanaman karakter, namun penerapannya masih bervariasi, sehingga peran peserta didik juga belum sepenuhnya aktif dan mandiri seperti di Finlandia. Adapun kelebihan dan kekurangannya sistem pendidikan. Kelebihannya di Finlandia, sistem ini paling tenang, kualitas gurunya juga tinggi. Di Malaysia, integrasi ilmu agama dan sistem stabil dan maju. Indonesia, kurikulum merdeka, progresif, dan nilai budaya religius kuat. Kelemahannya, di Finlandia butuh dana yang besar dan tidak mudah diterapkan di Asia. Di Malaysia, beban akademik yang berat dan kesenjangan kualitas. Di Indonesia,
kualitas guru tidak merata, dan infrastruktur rendah. Baik, selanjutnya adalah dampak sistem terhadap karakter dan prestasi siswa. Karakter ini di Finlandia, dampak karakternya itu siswa lebih percaya diri dan mandiri. Karakter sosial kuat karena adanya budaya kolaborasi. Dampak prestasinya masuk top dunia untuk literasi, numerasi, dan sains, dan kualitas merata antar sekolah. Di Malaysia, dampak karakternya terdidik dalam nilai moderasi Islam dan disiplin cukup kuat karena sistemnya terukur. Dampak prestasinya adalah prestasi cukup stabil dan juga TUET membantu siswa siap bekerja. Baik, selanjutnya dampak di Indonesia. Dampak karakternya nilai agama dan akhlak kuat, gotong royong tinggi, namun kurang percaya diri dan kurang kritis karena gaya belajar di Indonesia masih hafalan. Dampak prestasinya, prestasi akademiknya belum stabil, gap prestasi antar daerah sangat besar. Inovasi guru meningkat tapi belum merata. Baik, selanjutnya, berdasarkan perbandingan sistem pendidikan Finlandia, Malaysia, dan Indonesia, dapat disusun satu model pendidikan ideal bagi Indonesia, yaitu model pendidikan integratif, berbasis tauhid, humanis, dan kompetensi global. Model ini merupakan hasil gabungan dari nilai keislaman, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta penguatan keterampilan pada abad ke-21. Nilai tauhid menjadi dasar utama pendidikan, sehingga proses belajar tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan akhlak, tanggung jawab, dan keimanan para peserta didik. Selanjutnya, pendekatan humanis yang diadaptasi dari sistem pendidikan Finlandia menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa agar berpikir kritis, kreatif, dan percaya diri dalam suasana belajar yang nyaman dan minim tekanan. Unsur kompetensi global diambil dari sistem pendidikan Malaysia dan tuntutan zaman, dengan kurikulum yang terstruktur serta penilaian yang tidak hanya berfokus pada ujian, tetapi juga proyek dan keterampilan hidup. Melalui model ini, pendidikan Indonesia mampu melahirkan generasi yang beriman, berakhlak, cerdas, siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri, keislaman, dan kebangsaan. Baiklah, yang terakhir saya akan memberikan rekomendasi pendidikan untuk Indonesia. Yang pertama, rekomendasi untuk madrasah. Madrasah perlu memperkuat integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pembelajaran tidak hanya menekankan pada hafalan, tetapi juga pemahaman, pemikiran kritis, dan penerapan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Guru di madrasah juga perlu dibekali kemampuan teknologi agar pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. Terus adalah rekomendasi untuk sekolah umum. Sekolah umum perlu memberikan ruang yang lebih besar untuk pendidikan, karakter, dan nilai moral. Nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi harus diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran, bukan hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga pada sikap dan perilaku siswa. Yang ketiga ada rekomendasi untuk pesantren. Pesantren diharapkan tetap menjaga kekuatan tradisi keilmuan Islam, akhlak dan teladan, namun juga terbuka untuk ilmu pengetahuan modern dan teknologi. Santri perlu dibekali keterampilan abad 21 agar mampu berperan aktif di masyarakat tanpa kehilangan identitas keislamannya. Yang terakhir adalah rekomendasi untuk dunia pendidikan dan masa depan. Pendidikan Indonesia di masa depan perlu mengarah pada model pendidikan integratif, yaitu pendidikan yang seimbang antara kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Kolaborasi antara nilai Islam, kemajuan teknologi, dan kearifan lokal bangsa di Indonesia menjadi kunci dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing global. Selanjutnya, harapan saya sebagai harapan pendidikan Indonesia mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Dengan sintesis dari sistem pendidikan dunia dan nilai Islam, Indonesia diharapkan memiliki model pendidikan yang berkarakter, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dari perbandingan sistem pendidikan di Finlandia, Malaysia, dan Indonesia,
saya menyadari bahwa pendidikan yang baik itu tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga bisa pada pembentukan karakter dan moral setiap negara. Kelebihan yang bisa dipelajari sesuai dengan konteks dan budaya masing-masing. Pendidikan di Indonesia memiliki potensi besar melalui nilai religius dan kearifan lokal yang perlu dikombinasikan dengan sistem pembelajaran yang lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pendidikan ideal adalah pendidikan yang mampu membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Baiklah, mungkin cukup itu saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangan dalam penyampaian yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.